Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan yaitu pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, tujuan, dan contoh dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti bencana tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Contohnya seperti penggunaan konjungsi sebelum, sehingga, kemudian. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, bersifat informatif. Nah, selanjutnya yang terakhir ada contoh teks eksplanasi. Di sini Ibu mengambil contoh dari teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan. Bagian pertama, pernyataan umum. Kebakaran hutan adalah sebuah fenomena alam yang merugikan untuk lingkungan. Fenomena ini ditandai adanya kobaran api dengan intensitas tinggi di area hutan yang kemudian api tersebut melahap pepohonan di sana. Akibatnya, kualitas udara serta lingkungan menjadi buruk dan bisa mengancam kehidupan di dalamnya. Nah, paragraf tersebut termasuk ke dalam pernyataan umum karena berisi penjelasan awal mengenai kebakaran hutan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh 2 faktor utama yang datang dari manusia dan murni karena alam. Faktor alam yang dimaksud seperti kekeringan berkepanjangan yang akhirnya menimbulkan titik-titik api. Manusia juga turut serta menciptakan kebakaran dengan membuang puntung rokok sembarangan, sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan, dan lain sebagainya. Akibatnya, terjadilah pencemaran lingkungan, seperti asap yang menyebabkan polusi udara, jarak pandang berkurang akibat kabut asap, air sungai menjadi tidak jernih, dan lain sebagainya. Nah, paragraf tersebut termasuk ke dalam urutan sebab akibat karena berisi mengenai sebab akibat terjadinya kebakaran hutan. Bagian ketiga, interpretasi.
Kebakaran hutan lebih banyak terjadi di negara-negara tropis di sekitar garis khatulistiwa. Selain karena faktor alam, fenomena ini juga disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Padahal, dampak pembakaran bisa membahayakan lingkungan, ekosistem, dan makhluk hidup termasuk manusia. Sebagai seorang manusia beradab, harus bisa mengedukasi pentingnya menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, paragraf terakhir ini merupakan interpretasi karena berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan dari awal. Oke, terima kasih banyak. Sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.